Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi yaitu program linier. Adapun kompetensi dasarnya adalah 1. Menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Indikatornya. Di sini ada beberapa indikator karena ini indikator keseluruhan materi, tetapi untuk hari ini kita pelajari hanya 3, yaitu menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, dan menjelaskan tentang fungsi kendala dan fungsi tujuan dari suatu masalah program linier. Adapun tujuan pembelajarannya, di sini tujuan pembelajaran ada banyak, tapi yang kita pelajari hanya 3 saja dulu ya. Menjelaskan pengertian program linier 2 variabel, menjelaskan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, dan yang terakhir menjelaskan nilai optimum fungsi objektif. Nah, sekarang kita mulai masuk ke konsep dasar program linier. Program linier merupakan model optimasi persama linier yang berkenaan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linier. Masalah program linier yaitu masalah nilai optimum dalam kurung maksimum dan minimum. Jadi kalau kita berbicara tentang nilai optimum, itu artinya ada nilai maksimum dan ada nilai minimum ya. Sebuah fungsi linier pada suatu sistem pertidaksamaan linier. Agar masalah optimasi dapat diselesaikan, masalah tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk model matematika. Jadi dalam matematika ada juga modelnya, tapi modelnya bukan yang berjalan di catwalk, tapi model matematika adalah sebuah rumus. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contohnya. Seorang tukang roti berencana membuat 2 jenis roti, yaitu jenis 1 dan roti jenis 2, dengan menggunakan 2 macam bahan baku, yaitu tepung dan mentega. Setiap jenis 1 memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Kemudian roti jenis 2 memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Harga jual jenis 1 dan 2 masing-masing adalah Rp1.500 dan Rp2.000. Jumlah persediaan bahan adalah 4 kg dan 1,2 kg mentega. Berapa banyak masing-masing jenis roti yang harus diproduksi agar tukang roti memperoleh keuntungan maksimum? Jadi sebelum kita menentukan keuntungan maksimumnya, kita harus buat dulu model matematikanya. Sekarang langkah awalnya. Fungsi objektif dimisalkan dengan P 1500X dan 2000Y. Di mana ambil? Coba sekarang perhatikan. 1500 dengan 2000. Nah, inilah dia fungsi objektifnya. Kemudian sistem pertidaksamaan yang akan dibentuk lagi, 200X tambah 100Y lebih kecil sama dengan 4000. Di mana ambil? Sekarang perhatikan kembali. 200X karena di sini 200 tepung untuk jenis 1. Kemudian 100 tepung untuk jenis 2. Berarti 200X ditambah 100Y. Di mana ambil 4000 itu berasal dari 4 kg. 4 kg tidak lain adalah 4000 gram, sehingga di sini 4000. Kenapa menggunakan lambang lebih kecil sama dengan? Ini kan bahan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan lebih besar sama dengan, itu tidak mungkin, karena tidak mungkin kita membuat sebuah roti yang bahannya lebih dari yang disediakan. Pasti tidak cukup ataukah habis. Berarti kita menggunakan lambang lebih kecil sama dengan. Kemudian pertidaksamaan di bawahnya lagi. Di mana ambil 25X tambah 50Y. Nah, ini 25 gram mentega dengan pada
roti jenis 1, kemudian 50 gram mentega juga pada jenis 2. Jadi 25X ditambah 50Y, dimana ambil 1200 ini berasal dari 1,2 kg. 1,2 kg tidak lain adalah 1200 gram. Nah, sekarang karena X dan Y bilangan bulat tidak mungkin negatif, maka X dan Y lebih besar sama dengan 0. Pasti dia lebih besar sama dengan 0 karena sebuah benda itu pasti kita kalau bendanya tidak ada berarti kita bilang 0. Kalau bendanya ada berarti kita berhitung 1 dan seterusnya. Jadi tidak mungkin benda itu minus, sehingga di sini dibatasi X dan Y-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sekarang masuk ke sistem pertidaksamaan linier. Menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel. Ada 3 grafik yang kita lihat. Grafik yang pertama 2X tambah 3Y sama dengan 6. Ini garis lurus, berarti dia tanda sama dengan. Ini yang kedua, dia menggunakan tanda lebih kecil karena ini garis putus-putus, kemudian yang diarsir di bawahnya. Kalau yang grafik ketiga dia menggunakan tanda lebih besar, ya, karena dia juga garis putus-putus. Daerah penyelesaian 4X dikurang 3Y tambah 12 lebih besar 0 berada di kanan garis 4X kurang 3Y tambah 12 sama dengan 0. Jadi garis 4X kurang 2Y tambah 12 sama dengan 0 yang ini maksudnya. Terus arsirannya berada di kanan. Nah, sekarang perhatikan kembali. Untuk mengarsir di mana posisi jawaban, kita mengambil dulu titik selidik 0,0. Kenapa ambil titik selidik 0,0? Ini kan kalau perkalian 0 kan gampang, jadi selalu orang mengambil titik selidik 0,0. Kalau ada yang mengatakan, "Ibu, saya mau ambil titik selidik yang lain," silahkan, bisa, tidak masalah. Tapi perhatikan baik-baik, kalau kita menggunakan titik selidik, kalau dia memenuhi pertidaksamaan tersebut berarti disitulah letak daerah penyelesaiannya. Kalau tidak berarti berlawanan. Sekarang kita menggunakan titik selidik 0,0, berarti ada di sini. Kita kasih masuk ke persamaan 4X kurang 3Y tambah 12. Kita substitusikan X dan 0-nya ke 4X dikurang 3Y tambah 12 lebih besar sama dengan 0. Berarti 4 kali 0 dikurang 3 kali 0 ditambah 12 lebih besar sama dengan 0. 4 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Kemudian 0 kurang 0 itu 0 ditambah 12 berarti hasilnya 12. Jadi 12 lebih besar sama dengan 0. Karena dia memenuhi maka arsirannya mengarah ke bawah. Inilah dia. Arsirannya kan sebenarnya begini. Oleh karena itu daerah penyelesaiannya berada di kanannya garis. Jadi menuju ke titik 0,0.